Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2442820 1110 140. Saya dari kelas A, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tiga sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem sistem integumen, mata, dan juga THT. Kita masuk ke topik pertama, yaitu sistem integumen. Jadi sistem integumen atau yang biasa dikenal dengan kulit adalah sistem organ terbesar tubuh yang membentuk lapisan pelindung terluar. Lalu fungsinya yaitu sebagai melindungi tubuh dari cedera fisik, mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya, dan radiasi sinar UV. Juga mengatur suhu tubuh melalui mekanisme seperti produksi keringat dan pengaturan aliran darah, dan berfungsi sebagai organ indera peraba yang mendeteksi sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu melalui reseptor saraf, serta sintesis vitamin D, karena kulit itu memproduksi vitamin D saat terpapar sinar UV. Nah, di kulit itu terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada lapisan terluar kulit, yaitu epidermis, yang terdiri dari sel-sel epitel yang tersusun rapat, tidak memiliki pembuluh darah, dan mengandung keratinosit, melanosit, dan sel Langerhans atau sel imun. Fungsinya sebagai barrier fisik pertama terhadap patogen, bahan kimia, dan sinar UV. Lapisan yang kedua yaitu ada pada lapisan di tengah kulit yang terletak di bawah epidermis, yaitu dermis. Tersusun dari jaringan ikat padat irregular yang mengandung serat kolagen dan elastis yang sangat kaya akan pembuluh darah, saraf, folikel rambut, kelenjar keringat, serta kelenjar sebasi atau kelenjar minyak. Fungsinya adalah sebagai memberikan kekuatan elastisitas pada kulit, menyediakan nutrisi untuk epidermis, serta berperan dalam sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, maupun suhu. Nah, lapisan yang ketiga atau lapisan yang paling di dalam kulit yaitu hipodermis. Hipodermis ini tuh terletak di bawah dermis. Sebagian besar dia itu mengandung sel lemak adiposit yang tersusun dalam lobulus dan mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, saraf, dan beberapa bagian bawah dari pelikat rambut serta kelenjar keringat. Fungsi dari hipodermis ini adalah sebagai cadangan energi, isolator termal menjaga suhu tubuh, bantalan pelindung terhadap benturan fisik, dan tempat penyimpanan vitamin larut lemak. Nah, disinilah, di hipodermis inilah terdapat reseptor saraf seperti korpus sel pasinian yang berbentuk spiral yang peka terhadap tekanan dan getaran dalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem organ, yaitu sistem organ pada mata. Nah, sistem organ pada mata ini meliputi, kita bahas mata dulu ya. Pengertian dari mata adalah organ indera penglihatan yang kompleks yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi info saraf yang diinterpretasikan oleh otak. Terdapat beberapa bagian yang ada pada mata, seperti yang ada pada gambar di sini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada vitreous humor. Vitreous humor ini merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi sebagian besar ruang di bagian bola mata yang berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan mendukung retina agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya ada badan siliaris, yang dimana badan siliaris ini merupakan struktur yang ada di belakang iris yang menghasilkan humor aqueous dan mengandung otot siliaris yang mengatur bentuk lensa mata untuk akomodasi, yaitu memfokuskan penglihatan pada jarak yang berbeda. Selanjutnya ada lensa. Lensa merupakan struktur bening dan lentur di belakang iris dengan
dan pupil yang berfungsi memfokuskan cahaya secara tepat ke retina. Lalu, selanjutnya ada iris. Iris di sini merupakan bagian mata yang berwarna, mengelilingi pupil dan mengandung otot-otot yang berfungsi mengatur ukuran pupil sehingga mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea di sini merupakan lapisan terdepan mata yang bening dan transparan, berbentuk kubah, lalu fungsinya sebagai jendela mata utama dan lensa paling kuat untuk membantu membiaskan dan memfokuskan cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada sklera. Sklera merupakan lapisan terluar mata yang berwarna putih, kuat, dan buram. Fungsinya sebagai dinding pelindung yang kokoh untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi struktur internal mata dari kerusakan. Selanjutnya ada koroid. Nah, koroid ini merupakan lapisan pembuluh darah yang terletak di antara retina dan sklera. Jadi dia fungsinya untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke bagian-bagian mata yang lainnya, khususnya pada retina. Lalu ada retina. Nah, retina ini merupakan lapisan tipis jaringan saraf yang melapisi bagian belakang dalam mata dan mengandung sel-sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut yang akan menerima cahaya yang difokuskan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada saraf optik, di mana saraf optik ini merupakan sekumpulan serat saraf yaitu yang menghubungkan retina dengan otak, berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dari retina ke otak, di mana sinyal tersebut diinterpretasikan sebagai gambar yang kita lihat dan kita pahami. Lalu yang terakhir ada pembuluh darah, yaitu merupakan jaringan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke struktur mata. Lanjut, kita masuk ke pembahasan topik THT. Nah, kita bahas telinga terlebih dahulu ya. Jadi, telinga merupakan organ yang cukup berpengaruh dan penting bagi manusia, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi dan juga sebagai organ keseimbangan bersama dengan mata, persendian otot, dan kulit. Terdapat beberapa bagian dari telinga, yaitu ada saluran telinga, telinga luar, telinga dalam. Nah, telinga tengah itu ada pada gambar di sini. Kita bahas satu persatu ya. Nah, telinga luar terdiri dari tulang rawan dan kulit. Fungsinya adalah mengumpulkan dan mengarahkan suara. Nah, di telinga luar ini dia meliputi ada daun telinga yang biasa dikenal dengan auricle atau pina ya, yaitu bagian telinga yang terlihat. Pina ini berfungsi sebagai corong untuk yang mengarahkan suara lebih dalam ke dalam telinga. Lalu ada saluran telinga. Saluran telinga ini adalah saluran dan penguat gelombang suara yang berbentuk tabung menghubungkan telinga luar dengan telinga tengah. Dinding saluran telinganya dilapisi oleh rambut-rambut halus dan kelenjar yang menghasilkan lilin yang ada pada telinga. Lilin telinga inilah yang berfungsi untuk menangkap debu dan bakteri yang akan masuk ke telinga. Selanjutnya ada telinga tengah. Nah, di telinga tengah ini biasanya dia terdapat 3 tulang kecil yang disebut osikles yang berfungsi mentransfer suara dari gendang telinga ke dalam telinga. Lalu yang ada di sini ada gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani ini merupakan lapisan tipis jaringan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Lalu gendang telinga ini yang akan bergetar ketika gelombang suara akan mengenai permukaannya. Lalu getaran ini akan meneruskan
gerakan ke tulang-tulang telinga yang ada pada telinga tengah tadi, pada bagian telinga tengah tadi. Selanjutnya yaitu telinga dalam. Nah, di telinga dalam, di telinga dalam ini yaitu disebut dengan labirin karena dia bertanggung jawab atas indera pendengaran dan keseimbangan tubuh. Dinamakan labirin karena bentuknya itu sangat kompleks sekali. Nah, di dalam telinga dalam ini ada saluran estasius. Saluran estasius ini yang akan menghubungkan telinga tengah ke bagian belakang tenggorokan atau nasofaring. Fungsi utamanya yaitu adalah menyamakan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga yang penting untuk pendengaran yang optimal. Selanjutnya ada koklea. Nah, koklea ini adalah organ pendengaran yang berbentuk spiral seperti siput, seperti rumah siput yang ada di sini. Organ ini terdiri dari 3 ruang yang melingkar di sekitar inti tulang. Nah, sel-sel rambut yang di dalam koklea ini akan mendeteksi suara dan mengirimkan informasinya tersebut melalui saraf koklea. Selanjutnya ada saraf vestibular. Saraf vestibular ini merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular yang berada pada bagian dalam telinga. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan informasi mengenai keseimbangan dan posisi kepala ke otak. Ini dilakukan dengan menerima sinyal dari struktur di telinga dalam yang terkait dengan keseimbangan, yaitu vestibulum dan saluran semisirkular. Oke, kita lanjut ke pembahasan hmm, hidung ya. Nah, selanjutnya yaitu hidung. Jadi, hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah, tubuh di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain itu, fungsinya juga sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara dari luar yang akan masuk ke dalam hidung. Nah, beberapa bagiannya yaitu ada yang ada di gambar ini ya. Kita bahas satu-satu lagi. Oke, yang pertama ada sinus frontalis. Jadi, sinus frontalis ini memiliki lapisan yang terdiri dari sel-sel yang memproduksi lendir pada hidungnya. Nah, lendir inilah yang menjaga kelembapan lapisan hidung dan menangkap debu, kotoran, dan serbuk sari yang akan masuk ke dalam hidung gitu. Lalu selanjutnya ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini terdiri dari semua tulang, jaringan, dan pembuluh darah dan juga saraf yang membentuk bagian dalam hidung. Nah, rongga ini mengandung sel-sel khusus yang berperan dalam indera penciuman. Selanjutnya ada nasal vestibule. Bagian nasal vestibule ini merupakan bagian paling depan hidung yang memiliki rambut-rambut halus yang gunanya itu untuk menyaring partikel besar yang akan masuk ke hidung ya. Lalu selanjutnya ada superior turbinate. Superior turbinate ini adalah saluran udara yang sempit di dinding samping hidung. Saluran ini yang akan membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk melalui hidung. Lalu ada middle turbinate atau turbinate tengah ya, terletak di rongga hidung bagian tengah. Seperti semua turbinate, ia juga membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang mengalir melalui hidung. Selanjutnya ada inferior turbinate. Nah, inferior turbinate ini merupakan saluran udara yang sempit yang berada di dalam hidung. Saluran ini terbuat dari jaringan yang berfungsi untuk menghangatkan, membersihkan, melembabkan udara, serta dia juga berperan dalam mempersiapkan udara-udara yang akan masuk ke paru-paru. Lalu ada fossa oprosen muler atau adalah bagian yang panjang dan sempit dari rongga hidung. Fossa ini akan menghubungkan laring
dan telinga tengah. Lalu ada Eustachian tube orifice, merupakan pembukaan saluran Eustachius yang juga dikenal sebagai tuba auditori yang terletak di bagian belakang rongga hidung atau nasofaring. Saluran ini menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara yang ada di telinga tengah. Selanjutnya ada tenggorokan. Nah, tenggorokan adalah salah satu muskuler yang berotot berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring, kotak suara, dan esofagus saluran makanan. Nah, di tenggorokan itu terbagi menjadi dua ya, yaitu ada faring. Nah, yang pertama, si faring ini merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan merupakan jalur bersama untuk sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Lalu yang kedua yaitu ada laring. Nah, laring ini terletak di antara faring dan trakea. Nah, laring ini mengandung pita suara. Jadi pita suara itu berada di pada laring ini dan memiliki katup bernama epiglotis yang menutup saluran pernapasan saat menelan makanan agar makanan tidak kembali masuk ke saluran pernapasan. Baiklah, kita masuklah ke penghujung materi ini. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa sistem integumen atau kulit tadi adalah pelindung terluar tubuh yang multifungsi dan mata adalah jendela konteks yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dan THT telinga, hidung, dan tenggorokan adalah gerbang indera pendengaran, penciuman, pernapasan, serta produksi suara yang kesemuaannya bekerja sama secara harmonis dan integral untuk menjaga kesehatan serta memungkinkan kita berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, memahami dan menjaga kesehatan organ-organ ini sangatlah penting dan esensial bagi kualitas hidup kita. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon dimaafkan ataupun ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.